Dorongannya tidak hanya dari keinginan Indonesia saja ya, yang mulai tertarik untuk bergabung ke BRICS, tetapi memang sejak beberapa tahun terakhir, negara-negara yang tergabung dalam BRICS sudah mendorong ekspansi untuk penambahan negara anggota BRICS dan Indonesia adalah salah satu pilihan utama. Saya kira kita semua sadar dan tahu bahwa Indonesia menjadi negara dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di tahun 2050 dan juga ada kekuatan dan keinginan dari perluasan BRICS agar bisa mendorong bergabungnya salah satu negara muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia. Dan Indonesia menjadi salah satu yang paling potensial dibandingkan Iran, Pakistan, Turki dan lain-lain. Jadi memang ada keinginan juga dari negara-negara anggota BRICS untuk menjadikan Indonesia sebagai representasi yang kuat untuk mendorong ekonomi pasar ke depannya sehingga BRICS tidak lagi stuck ya dengan perkembangannya sekarang yang lebih sebatas kerjasama di sektor keuangan. Baik Pak Media, mungkin boleh dijelaskan lagi kalau secara politik dulu sebelum kita bicara soal ekonominya Iya, ya. Kira-kira plus minus iya. apa yang akan terjadi di dalam negeri kalau akhirnya Indonesia secara resmi akan bergabung dengan BRICS? Apa yang akan terjadi secara politik, Pak? Ya, secara politik saya kira BRICS akan lebih condong kepada Rusia dan China ya. Jadi blok terpisah dibandingkan negara-negara barat. Jadi secara politik otomatis implikasinya juga dari sektor ekonomi dan juga sektor politik. Artinya ini akan Indonesia mencoba berdiri dua kaki ya, tidak hanya mendorong kekuatan ekonomi berbasis negara barat, tetapi juga dengan harapan juga mendapatkan manfaat dari China atau Tiongkok khususnya selama ini. Jadi secara tidak langsung, secara politik global, dampaknya adalah Indonesia seperti memilih jalan untuk memperkuat aliansi, untuk memperkuat strategi politik ekonomi Indonesia di ranah global begitu, Mbak. Baik Pak Media, ini menarik Hmm. karena tadi Anda menyebutkan bahwa kalau Indonesia bergabung dengan BRICS ini artinya Indonesia dua kaki. Bukankah kalau akhirnya Indonesia ini secara resmi mendeklarasikan diri akan bergabung dengan BRICS, ini akan membuat hubungan dengan negara-negara G7 atau negara Amerika Serikat dan juga Eropa malah makin merenggang dengan Indonesia karena memang seperti yang kita ketahui situasi geopolitik antara kedua kelompok ini juga kan semakin panas begitu Pak Media? Iya, saya kira ya memang Indonesia perlu hati-hati ya, karena intensitas, ekonomi global, termasuk juga politik global yang berkaitan dengan, perairan, Natuna misalkan, juga sangat besar implikasinya untuk Indonesia itu sendiri. Artinya, pilihan ekonomi politik Indonesia untuk bergabung dengan BRICS juga serta bisa melahirkan konsekuensi politik yang tidak mudah bagi Indonesia di kancah-kancah global begitu. Karena memang Indonesia hari ini mau tidak mau kita juga harus melihat fakta bahwa Indonesia masih tergantung sangat signifikan pada negara barat untuk ekspor ya khususnya. Tapi pada saat bersamaan saya kira kita bisa melihat hari ini ya ada kecenderungan Indonesia lebih berani begitu ya, karena secara ekonomi Indonesia sudah relatif stabil, pertumbuhan ekonomi relatif stabil, sehingga sedikit lebih berani begitu ya untuk menentukan arah politik global. Salah satunya dengan menunjukkan secara terbuka ya, ketika Tiongkok mampu memberikan insentif ekonomi yang signifikan ke Indonesia, Indonesia sekarang secara terang-terangan juga sudah bilang bahwa kami mendapatkan manfaat dan kami akan bekerja sama untuk berkolaborasi secara ekonomi dengan Tiongkok. Jadi lagi-lagi memang di satu sisi saya lihat Indonesia saat ini memang masih wait and see ya. Tapi Indonesia setidaknya hari ini terlihat lebih berani ya untuk mengatakan bahwa kami mungkin saja bekerja sama dengan Tiongkok yang dengan politik ekonominya sangat berseberangan dengan Barat dengan catatan bahwa Tiongkok mampu memberikan insentif yang lebih signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia khususnya infrastruktur begitu. Cuman Baik, saya lihat satu hal juga yang ya, silakan Pak kalau ada tambahan. ya iya, saya lihat satu hal juga yang perlu dipahami adalah di dalam BRICS itu sendiri juga terjadi proses yang intens ya karena 4 negara BRICS itu juga terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi hanya India dan
dan Tiongkok yang betul-betul berkembang begitu saat ini. Artinya adalah ketika Indonesia join dengan BRICS, maka pengaruh Tiongkok khususnya ya itu akan jauh lebih signifikan dibandingkan negara-negara BRICS lainnya. Jadi saya melihat ini juga upaya dari Tiongkok sendiri untuk menjadikan BRICS untuk membangun pengaruh ekonomi politiknya khususnya di level ASEAN ya. Karena BRICS selama ini di level ASEAN relatif tidak memberikan kontribusi signifikan secara ekonomi dan pembangunan. Tidak seperti Uni Eropa atau OECD yang selama ini sangat intens bekerja sama dengan Betul, negara-negara di ASEAN. betul.